Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadratul Mukarramun yang kita sama-sama muliakan dan kita hormati guru kita bersama Bapak Haji Dr. Nasiruddin Khalid MAG. Tentunya yang kita hormati Ibunda Tati Muzaini selaku koordinator kegiatan pada sore hari ini dan juga seluruh para ketua koordinator Tadabbur Al-Quran dan juga tim manajemen yang sudah bersusah payah tentunya menghadirkan dan juga bisa mengumpulkan kita di media virtual ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kita petang hari ini di sore hari ini yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini di Jumat 23 Agustus 2024 kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan tentunya kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW, pada sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya senantiasa bisa istiqomah menjalani dan juga mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf ini ada gangguan di video saya ini tidak bisa muncul Pak Ustadz. Insya Allah nanti di tengah perjalanan sambil mengotak-atik. Baik, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebelum nantinya mendengarkan kajian atau tadabbur Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh guru kita, ada beberapa rangkaian acara tentunya yang harus kita ikuti dan kita jalani sampai nanti kita di acara inti yaitu tadabbur Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Baik, sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini, Jumat 23 Agustus 2024, yang alhamdulillah kita sudah memasuki Khatmil Quran yang ke-44. Semoga keistiqomahan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan tentunya keberkahan dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, susunan acara pada sore hari ini yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Ketua Koordinator Tadabbur Quran, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran bersama-sama dari halaman Quran, dari juz yang kita baca, yang insya Allah nanti Bapak Ibu sudah dapatkan di halaman terakhirnya kita baca bersama-sama. Kita kasih waktu 5 menit ke depan. Jadi nanti setelah MC pemandu acara mengakhiri dari bacaannya, kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan zikir petang bersama yang insya Allah akan dipandu oleh Al-Akhin Al-Kiram Al-Ustadz Hendra Surahman.
Selanjutnya pembacaan Al-Quran bersama dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas. Insya Allah akan dipandu juga oleh Al-Mukarramah Ustazah Nui. Lalu masuk ke kajian ataupun inti dari pertemuan kita pada sore hari ini, pada petang hari ini, yaitu tadabbur Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG, dan lalu ditutup dengan doa khatmul Quran yang ke-44. Baik, sebelum kita melangkah ke acara yang selanjutnya, kita buka tentunya kegiatan khatmul Quran ke-44 ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberkahi kita semua hingga melancarkan sampai akhir acara. Baik, untuk acara yang selanjutnya, sambutan Ketua Koordinator Tadabbur Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibunda Haja Tati Muzaidi. Kepada Ibunda Haja Tati Muzaidi. Terima kasih kepada Ustadz Muji sebagai pembawa acara pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu jamaah Khatmil Quran yang dimuliakan Allah, sebagai koordinator dari tim manajemen Tadabbur Quran, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara pada petang hari ini, yang pada dasarnya merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan petunjuknya untuk selalu menyibukkan diri kita dengan Al-Quran. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada para ketua kelompok dan para petugas acara Khatmil Quran, yaitu Bunda Kinana, Ustadz Muji sebagai pembawa acara kali ini, kepada Ustazah Nui, dan kepada Ustadz Hendra Surahman. Dan tak lupa juga kepada terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Yusrima yang tiada henti-hentinya mengingatkan kita akan jadwal Khatmil Quran dan menyemangati kita untuk menghadirinya. Terima kasih kepada 15 ketua kelompok yang senantiasa mengkoordinir jamaahnya untuk menghatamkan bagian juznya masing-masing, yaitu yang pertama Ibu Nisma Awang sebagai Ketua Kelompok Al-Karim, Ibu Tri Laksamanawati Ketua Kelompok Al-Azim, Ibu Neneng Lesmana Ketua Kelompok Al-Hakim, Ibu Siti Zubaidah Ketua Kelompok Al-Majid, Ibu Muji Hartati Kelompok Al-Furqon, Ibu Nia Atmaja Kelompok Al-Zikr, Ibu IP Kelompok Al-Huda, Ibu Rini Suwardi Ketua Kelompok Ar-Rahma, Ibu Mercy Emilia Ketua Kelompok Ashifa, Ibu Lestari Ketua Kelompok Al-Malik, Ibu Ambar Trimartini Ketua Kelompok Anur, Bunda Kinana sebagai Ketua Kelompok Al-Bayan, Ibu Rina sebagai Ketua Kelompok Al-Alim, dan kelompok Al-Hafiz. Jadi Ketua Kelompok 13 dan 14 oleh Ibu Rina Sipardini. Kemudian yang ke-15, kelompok Al-Fatah diketuai oleh Ibu Inong Yuliati. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin berterima kasih kepada Bunda Kinan, Ibu Kinana yang selama ini menjadi Ketua Kelompok Al-Bayan. Namun oleh karena kegiatan dan kesibukan beliau pada di dalam berbagai kesempatan, sehingga untuk yang akan datang pada Khatmil Quran yang insya Allah yang ke-45, kelompok Al-Bayan akan diketuai oleh Ibu Sofiani, yang tentunya sebagian besar di antara kita juga sudah mengenal beliau.
Terima kasih kepada Ibu Sofiani yang berkenan untuk berpartisipasi sebagai koordinator dari kelompok Bayan. Dan tentu saja di atas semuanya, tentu terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada guru kita, Kiai Haji Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid, yang berkat bimbingannya lah kita dapat bertemu di acara yang penuh berkah ini. Kemudian juga tentunya tidak lupa juga kita akan umumkan khatam mandiri di, yang dilakukan oleh yang diselesaikan oleh para peserta kita. Khatam mandiri itu adalah khatam 30 juz dari sejak bulan lalu sampai dengan bulan sekarang bertemunya kembali khatam yang ke-44 dari kelompok Al-Karim di bawah pimpinan Ibu Nisma. Ini yang khatam 30 juz ini Ibu Nisma sendiri, kemudian Ibu Mira. Sedangkan dari kelompok Al-Alim dan Al-Hafiz yang di bawah koordinator Ibu Rina SP, semua pesertanya seluruhnya itu khatam 30 juz. Sedangkan 9 peserta di antaranya sudah khatam 30 juz itu 2 sampai 3 kali. Kemudian dari laporan Ibu Mercy Amelia, setiap seminggu sekali seluruh pesertanya itu selalu khatam 30 juz. Alhamdulillah. Alamin. Demikian yang dapat dilaporkan oleh saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan dilanjutkan acaranya kembali oleh Ustadz Muji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurhanda Hajah Tati Muzaini atas laporannya. Semoga kita semua tentu bisa tetap istiqomah senantiasa membaca dan juga mengkaji Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya kita baca Al-Quran di halaman terakhir dari juz yang kita baca. Kita kasih waktu 5 menit ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat rabbar innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta fa innahu 'ala kulli shay'in qadir innal ladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir innal كفروا بالذكر إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إنما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم لولا فصلت وجعلنا في ذريتهما النور وجعلنا الكتاب للذين آمنوا هدى فاسقون الذين لا يؤمنون وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه من مكان بعيد وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
ورهبانية آتينا موسى الكتاب ابتدعوها من قبله ما كتبناها عليهم إن ربك لهو ابتغاء رضوان بينهم الله إن وإنهم لفي ابتغاء شك رضوان الله منه لما مريب رعوها من حق عمل رعايتها صالحا فآتينا فلنفسه الذين ومن آمنوا منهم أساء أجرهم وكثير فعليها وما منهم ربك فاسقون بظلام يا أيها الذين للعبيد آمنوا اتقوا الله صدق الله وآمنوا برسوله العظيم. يؤتكم كفلين من رحمته وجعل صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم وذلك من الsyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembacaan zikir petang. Insya Allah akan dipandu oleh Akhinul Kiram Al Ustadz Hendra Surahman. Pada Akhinul Kiram Al Ustadz Hendra Surahman agar bisa tentunya memandu zikir petang bersama-sama. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca zikir petang. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat hidayah buat kita semua. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله 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 استغفر 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 الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له 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 الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا
محمد والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazakumullah ahsanal jaza. Akhirul kiram Ya. Ustaz Hendra Surahman. Alhamdulillah zikir petang sudah kita bacakan bersama-sama. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya yaitu adalah pembacaan Al-Quran bersama dari surat At-Takasur sampai dengan surat An-Nas. Insyaallah kita baca bersama dengan dipandu oleh Al-Ustazah Nui. Pada Ustazah Nui kami persilakan. Jazakallah khair Ustaz Muji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati guru kita Al-Ustaz Dr. Al-Hajj Nasiruddin Khalid Al-Magister beserta Bapak Ibu Jamaah Hotmil Quran yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Jamaah, izinkan saya untuk memandu pembacaan surah-surah pendek yang dimulai dari surah At-Takasur hingga surah An-Nas. Semoga kita mendapatkan keberkahan Hotmil Quran dan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Amin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtum kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur. Semoga kita semua tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada kajian, tentunya inti dari kegiatan pada sore hari ini yaitu tadabbur Al-Qur'an yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji
Nasiruddin Khalid MAG. Baik, kita simak tentunya, kita dengarkan apa yang akan disampaikan, karena tentu begitu banyak ilmu yang akan diberikan oleh beliau. Tentunya tadabbur Al-Quran ini pada petang hari ini akan dibawakan tentunya Quran surat Al-Isra ayat 16 kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Baik, syukran Ustaz Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi'afihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was sayyi'at. Wa bi kamalihi wa jalalihi tunalu dhaghaib wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahuna wa ilahul alamin wa ilahu jamil kaidat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi unzila ilaihil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadah wa sayyidat rahimakumullah wa as'adakumullah hayatakum. Yang kami muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus Bunda Hajatati Mezaini selaku koordinator program Tadabbur Al-Quran. Ustaz Muji yang bertugas pada petang hari ini, Ustaz Hendra dan Ustaz Nui, serta segenap kru Tadabbur Quran dan Khatmil Quran, Bunda Kinan, Bunda Yuslimah, dan yang tentu tidak kami bisa lupakan adalah para ketua-ketua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 15. Semoga semua yang berkontribusi dalam kegiatan ini, semoga Allah yang Maha Mengetahui dan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Teliti atas segala perbuatan hamba-hambanya, Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan semoga ini menjadi bawaan, menjadi bekal bagi kita semuanya, yang diingatkan dan yang mengingatkan, yang mengajak dan yang diajak, yang memberi peringatan dan yang tersadar mengikuti kegiatan kita semua. Semoga kita dikumpulkan tidak saja di dunia melalui virtual Zoom seperti ini. Semoga Allah akan jumpakan kita, pertemukan kita, kumpulkan kita semuanya. Kelak insya Allah di surga Firdausia bersama baginda dari besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang muliakan, tadi Ustaz Muji menyatakan, menyampaikan, menginformasikan bahwa surah yang akan kita kaji pada petang hari ini adalah surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 16, Bapak Ibu muliakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Dalam arti yang coba kita padankan dengan makna ayat di atas, meskipun sesungguhnya kebenaran adalah milik Allah, makna dan terjemahnya mendekatkan kita pada pesan yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Isra tadi. Yang maknanya adalah kemudian Allah menjelaskan, kemudian apabila kami ingini untuk kami hancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan mutsrafiha, orang-orang yang kaya, orang-orang yang bergelimang harta. Fafasaku fiha, lalu mereka berbuat kefasikan, berbuat kejahatan. Fiha,
dari apa yang telah dianugerahkan itu. Fahaqqa alaihil qawlu, maka sudah tentulah, sudah tetaplah, sudah pastilah ketetapan. Fadamarnaha tadmira, maka kami luluh lantakkan mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, bangsa kita, bangsa Indonesia, baru sepekan kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Satu kebahagiaan dan kegembiraan bagi kita semuanya. Telah 79 tahun bangsa kita merdeka. Namun kemerdekaan yang kita rayakan belumlah sempurna, belumlah lengkap karena masih ada saudara-saudara kita yang jauh di sana, saudara kita kaum muslimin di Gaza, di Palestina yang belum merasakan kemerdekaannya. Dan sesungguhnya seorang muslim itu sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan wahid. Atau dalam hadis yang mengatakan matul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawadihim kamathil jasadil wahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kira-kira maknanya perumpamaan orang-orang mukmin itu adalah perumpamaan orang mukmin itu di dalam kasih sayang, di dalam perhatian mereka sesama yang lainnya, laksana jiwa yang satu, laksana tubuh yang satu, yang apabila satu bagian dari tubuhnya ada yang terkena duri, terkena sakit, cedera dan sebagainya, maka tubuh yang lainnya akan ikut merasa sakitnya. Maka saudara kita yang menjauh di sana, saudara kita di Gaza, di Palestina yang belum merdeka, dan sesungguhnya adalah amanah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa bangsa Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia dan ikut serta untuk melenyapkan penjajahan dari atas muka bumi ini. Maka kita selalu berdoa semoga Allah SWT segera hadirkan kepada saudara kita di Gaza dan Palestina agar mereka mendapatkan dan meniup akan mereka merasakan ya kegembiraan, kebahagiaan, kemerdekaan dari tangan-tangan laknatullah alaihim para Zionis Israel itu. Hadirin yang kami muliakan, kita kembali ke negeri kita, 79 tahun negeri kita merdeka. Sesungguhnya kemerdekaan itu dirasakan oleh masing-masing kita, masing-masing bangsa. Kalau ada orang mengatakan betul negeri kita telah 79 tahun merdeka, tapi apakah bangsa dan rakyatnya telah merdeka? Maka sesungguhnya itu jawabannya adalah ada pada masing-masing warga bangsa itu sendiri. Hadirin yang kami muliakan. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran Al-Karim, Allah telah menjelaskan begitu banyak kisah-kisah umat terdahulu yang sesungguhnya mereka adalah kaum yang kuat, kaum yang bigdaya. Kalau bisa kita katakan mereka adalah superpower di masanya. Sebut saja adalah kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, dan sebagainya. Sesungguhnya mereka adalah tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran yang mereka memiliki kemampuan, kekuatan, tetapi apa yang terjadi? Mereka dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kekufuran, keingkaran mereka kepada Allah melalui para rasulnya. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana caranya Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Fakullan akhadna bidzambih. Setiap umat itu kami adab mereka karena dosa mereka. Faminhum man arsalna alaih hasiba. Ada di antara golongan-golongan yang kami kirimkan kepada mereka angin yang kencang yang mengandung batu kerikil. Mereka adalah kaum Ad yang diadab oleh Allah selama 7 malam 8 hari dengan angin kencang yang sangat dingin, sehingga mereka kemudian digambarkan dalam Al-Quran seperti pohon korma yang rapuh.
Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada juga yang dikenai, yang ditimpa dengan azab keras, yakni guntur. Dan di antara mereka man khasafna bihil ard, ada yang kami azab mereka itu dengan cara ditenggelamkan di bumi. Kaumnya Nabi Lut, Qarun, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka karena kesombongannya maka dibenamkan di dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan di lautan. Mereka adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Fir'aun yang jelas-jelas mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, yang mengatakan dia mendeklar dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, tatkala Bani Israel dan Nabi Musa telah melewati lautan dan giliran mereka sedang menapaki, sedang melewati lautan, apa yang Allah firmankan, kami gulung mereka lalu kami tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Begitu banyak azab-azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum terdahulu. Lalu pertanyaannya, akan adakah Allah hadirkan azab? Ulama mengatakan tidak, Allah akan turunkan azab kepada umat setelah hadirnya Nabi Muhammad SAW seperti yang Allah turunkan azab itu kepada kaum-kaum terdahulu. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah akan mengadab mereka sedangkan mereka adalah umat yang beristighfar. Tetapi jangan kira Bapak-bapak Ibu yang muliakan bahwa Allah memang benar tidak menurunkan azab kepada mereka, tidak menurunkan azab kepada kita, tidak menurunkan azab kepada orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW diutus. Tetapi boleh jadi Allah tidak menurunkan azabnya, tapi boleh jadi mereka sendiri yang menyebabkan azab, menyebabkan kerusakan, kehancuran diri, keluarga, masyarakat, bangsa mereka. Maka ayat yang tadi kita baca di awal, yakni surah Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, Allah mengatakan jika kami ingini untuk menghancurkan suatu negeri, suatu kampung, satu masyarakat, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di kalangan masyarakat itu siapa? Mutrafiha. Mutrafiha itu tafsirannya bisa macam-macam. Yang dalam terjemah mutrafiha adalah orang-orang yang bergelimang kekayaan. Tetapi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Yang artinya demikian pula ketika kami jadikan pada setiap negeri itu ada para pembesar-pembesar yang jahat yang ada pada negeri itu. Lalu mereka melakukan kebusukan, mereka melakukan kehancuran pada negeri itu. Sehingga mereka merusak, padahal sesungguhnya mereka merusak diri mereka. Kata-kata merusak diri mereka, boleh jadi yang dimaksud adalah mereka merusak bangsa mereka sendiri, mereka merusak saudara mereka sendiri. Jadi hadirin jamaah kami muliakan, Allah tidak menurunkan azab, tetapi manusia sendiri yang mendatangkan dan menyebabkan azab bagi mereka. Hadirin jamaah kami muliakan, apa yang ini? Ketika ada orang-orang yang diberi amanah, tetapi kemudian haus dengan amanah itu, lalu kemudian dibutakan dengan kekuasaan, dibutakan dengan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 penyebab kehancuran manusia. Yang pertama, Rasulullah mengatakan thalathun muhlikat. Ada 3 penghancur. Pertama adalah syuhun muta', yakni kerakusan, yakni kebakhilan yang ditaati. Rasul menyebut yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti.
Apapun yang diingini dari hawa nafsunya, dia paksakan, dia skenariokan, dia rancang, dia strategi, dia cari strategi dan cari segala cara demi untuk memenuhi hawa muttabak tadi. Apa yang disebut hawa nafsu untuk meraih segala yang diinginkannya. Maka kekuasaan bagi seseorang di hadapan orang-orang yang disebut mutrafi tadi, disebut mujrimi, akabirul mujrimi tadi, maka bagi mereka adalah bagaimana caranya mereka langgeng di dalam kekuasaan itu, mereka langgeng di dalam kekayaan itu. Perkara orang lain, perkara masyarakat lain tidak mendapatkan, tidak mendapatkan bagian, itu bukanlah apa yang mereka perhatikan. Jadi hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa boleh jadi kehancuran itu tidak seperti datangnya azab kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi azab itu disebabkan dan dihadirkan, difasilitasi oleh mereka, oleh para tokoh-tokohnya. Bisa jadi akabirul mujrimin itu tokoh-tokoh para ekonom, tokoh-tokoh para politik, tokoh-tokoh para tokoh agama sekalipun. Ya, tokoh sosial, tokoh budaya, tetapi ketika mereka bersatu di dalam kesesatan, bersatu dalam kejahatan, maka yang hancur adalah masyarakatnya, kaumnya, negerinya, bangsanya. Hadirin yang muliakan, petang hari ini kita melihat pesan-pesan Allah yang begitu jelas untuk kita fahami. Allah tidak menyebutkan si fulan dan si fulan dalam ayat-ayat yang saya baca tadi pada surah Bani Israil ayat 16. Tidak disebutkan untuk menunjukkan bahwa peringatan Allah Subhanahu wa taala ini bisa berlaku di mana saja, kapan saja, ketika tidak ada yang mengingatkan, ketika tidak ada yang mengontrol. Hadirin yang muliakan, maka janganlah kita menjadi bagian daripada orang-orang yang memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan kerusakan di negeri kita, di bangsa kita, di wilayah kita. Setiap di masa depan, setiap amanah yang kita ingin titipkan, pastikan bahwa amanah ini sampai kepada orang yang orang ini betul-betul bisa menjaga amanah untuk kesejahteraan, kemakmuran bangsanya, kemakmuran wilayahnya, kemakmuran daripada rakyat dan daerahnya. Ketika kita berkontribusi kepada satu kelompok yang kelak nanti akan memimpin, akan menguasai dimanapun itu. Dan ternyata kita sudah di warning, sudah diwanti-wanti, sudah diingatkan oleh para tokoh, oleh para ulama, oleh para sesepuh, oleh para orang-orang yang memahami. Tapi kita tidak peduli. Maka boleh jadi kita termasuk kepada golongan yang ikut serta membuat kerusakan itu. Ingat Bapak Ibu muliakan, yang memotong, yang menyembelih untanya Nabi Saleh adalah seorang yang bernama Amir. Tetapi yang dihancurkan oleh Allah bukan hanya Amir sampai menyembelih untanya Nabi Saleh alaihissalam yang disebut naqatullah, tapi semua masyarakatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabannya, karena boleh jadi mereka tidak ikut-ikutan untuk menyembelih untanya Allah Subhanahu wa taala tadi, tapi mereka memberi restu, mereka memberi izin, mereka membiarkan, mereka tidak mengingatkan, mereka tidak peduli. Maka semua kelompok itu padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka diguncangkan, dibalikkan bumi itu sehingga mereka menjadi rata dengan bumi. Pesan pada petang hari ini dari ayat yang kita baca, mari kita sadarkan diri kita akan pentingnya masa depan untuk memilih, untuk mengingatkan siapa orang yang pantas untuk kita titipi amanah. Karena ketika kita salah, entah dari mulai RT, RW, dan seterusnya, ketika kita salah memberikan amanah kita kepada orang yang kelak berpotensi membuat kerusakan, jangan-jangan kita telah menjadi bagian daripada yang membuat kerusakan itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ini yang kami sampaikan menjadi wasiat, menjadi pesan bagi diri saya pribadi khususnya dan bagi kita semuanya ketika itu ada manfaatnya.
Fausini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu mendalam kajiannya Pak Ustaz. Semoga tentunya ini bisa memberikan pada kita pentingnya untuk memilih siapa yang kita akan kasih amanah buat kedepannya, terkhusus untuk di negeri kita ini yang kita sama-sama tahu bahwa di negeri kita ini terlihat indah, tapi juga di baliknya banyak begitu permasalahan. Dan semoga adik-adik kita dan juga guru-guru kita, saudara-saudara kita yang tengah memperjuangkan di gedung DPR itu semoga menjadi simbol hubbul waton minal iman, sebagian dari iman mereka. Karena sesungguhnya tentu kita ingin negeri kita ini menjadi aman, tentram, dan juga baik, suka amanah dari pemimpin-pemimpin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada guru kita bersama atas kajiannya. Tentu ini sangat memberikan motivasi kepada kita untuk semua bisa memilih dan juga mencoba menaruh kepercayaan, mengasih kepercayaan kepada orang yang diamanahi. Dan semoga kita semua menjadi termasuk dalam golongan orang-orang yang beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup dengan doa khatmil Quran ke-44 ini, mungkin ada update dari kegiatan program YASPA yang ingin disampaikan kepada para jamaah sekalian. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, makasih Ustaz Muji, Bapak Ibu muliakan. Saya kira untuk kegiatan YASPA, yang kegiatan online seperti biasa yang sudah lazim kita dengar informasinya. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah, bahwa perkembangan pesantren YASPA di bulan lalu kita datangan santri baru, para duafa, para anak-anak menghafal Al-Quran, para yatim, para duafa. Dan tentu kami sangat berterima kasih menyampaikan penghargaan dan doa setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan infak, sodakoh, wakaf apapun namanya untuk pesantren YASPA. Doa kami dan para santri pada semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan kebaikan bagi Bapak Ibu semuanya, balas keberkahan yang berlipat ganda, serta kelak ya, apa yang disampaikan, apa yang diinfakkan terus menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya, mengirim rezekinya melalui yayasan, rekening yayasan Amal Sosial Yatim dan Mu'afa atau YASPA, kepada Bunda Nelti, pada Bapak Khairul Razak, lalu kemudian kepada Ibu Ika Safmarani Usman, Ibu Wahyu Hardini, lalu kemudian Ibunda Siti Wahidah dalam beberapa kali transferan, Ibu Dwi, Ibu Nasti juga dalam beberapa kali, Bunda Heriati juga dalam beberapa kali, Ibu Nelti juga demikian, Pak Abdul Rashid, Ibu Ivi Anggraini, Pak Haji Alan Dalang Asyari, Bunda Huriati Umar, lalu Ibu Pak Haji Noviar Mahmud, James Halwe, lalu kemudian Ibu Indah Hari Purwanti dalam beberapa kali transferan, lalu dari Haida Harun, ya, Haida Harun, lalu dengan Ibu Siti Barkah, lalu dengan Pak Haji Zainal Fanani, lalu dengan Ibu Adian Safitri, lalu juga dari Ibu Febriani Wazli,
lalu dari Bunda Tri Utami, lalu Bunda Roy Satun, lalu dari ada PT Flip, ini saya kira tanpa nama di sini, lalu dari Ibu Farida Al-Fulaila Silvia atas nama jamaah Masjid Asmaul Husna Gading Serpong, lalu dengan Bapak Indra Kesuma, lalu dengan Bunda Kinana dari jamaah kajian Sarfi, lalu juga dari jamaah kajian I'rab Al-Quran petang hari, lalu dari Ibu Hayati, lalu dengan Ibu Sri Indrawati, lalu dari Ibu Entin Supriyatini, begitu, lalu dengan Ibu Yati Rohyati Suhardi, lalu dengan Ibu Nur Hayati Harahap dari kelompok jamaah kajian Mukhtarul Hadits, lalu Ibunda Isnaini Murni, lalu dari Bunda Rini Suwardi Ardanel atas nama kelompok Ar-Rahmah, lalu dari Bunda Ambar atas nama kelompok An-Nur, dan yang telah memberikan mungkin bantuan barang dan sebagainya yang kami tercatat atau yang tidak tercatat, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap infak Bapak Ibu semuanya dengan keberkahan. Dan juga kita doakan, kita turut berduka dari Ibunda Yuni dari kelompok Al-Bayan, bahwa beliau, suami beliau Bapak Darwis, yang wafat, informasinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan juga keluarga kita semuanya yang sakit, wabil khusus Bunda Mutia dari kelompok Al-Azim yang sedang dirawat, dan mungkin jamaah kita yang tidak disebutkan satu persatu namanya yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya hajat kebutuhan, semoga Allah penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang sedang menempuh pendidikan anak-anak kita, semoga dimudahkan di dalam urusan pendidikannya. Yang sedang ada kesulitan apapun dalam kehidupan, doa kita semuanya bagi mereka, semoga Allah mudahkan jalan untuk keluar dari segala kesulitannya. Bitilka niyah wa la kuntum salihah wa la hawla nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemuliaan, sebelum kita doa, jadi alhamdulillah telah terkumpul dana pada bulan ini. Ada dana saldo di bulan yang lalu 6.475.000, lalu ada pemasukan di bulan ini 30.899.890, seperti itu. Dan alhamdulillah, jadi ada total 37.340.500. Dan pada bulan ini kita bisa membayar cicilan untuk pembebasan wakaf dari sebagian dana tadi, dan juga dari dana sisa kegiatan With Me. Alhamdulillah, kegiatan With Me 6 yang lalu, serta dari sumber-sumber yang lain, sebanyak 46 juta rupiah. Alhamdulillah, 46 juta rupiah. Sehingga Bapak Ibu muliakan, kami informasikan insya Allah program pembebasan tanah dan rumah untuk Yayasan Yashfa, alhamdulillah saat ini kita masih ada tersisa 50 juta lagi. Kami sampaikan setelah tadi dibayarkan 46 juta, alhamdulillah sisa untuk cicilan kita bisa melunasi tanah dan bangunan untuk kegiatan Yashfa, pesantren Yashfa. Alhamdulillah tersisa 50 juta rupiah. Itu kami tetap mengajak Bapak Ibu semuanya muliakan untuk bisa berdonasi agar kiranya menjadi tabungan kita di akhirat nanti dan menjadi keberkahan di dunia ini. Demikian segala informasi tentang perkembangan donasi Bapak Ibu semuanya dan juga perkembangan daripada kegiatan Yashfa. Mari kita khusyukkan hati,
Fokuskan pikiran kita di petang hari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan ini untuk kita bermohon kepada Allah. Kiranya Allah SWT yang maha mujibus sa'ilin, yang maha menjawab segala doa-doa kita. Allah memenuhi harapan dan doa kita semua. Astaghfirullahaladzim, 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 likulli dzambin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Rabbana la nuhsi thanan 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ridha, lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبادك بنو عبيدك وبنو أمتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ويا مجيب كل الدعوات. Ya Allah yang maha mendengar setiap keluhan hamba-hambanya. Wahai Allah yang maha mendengar setiap jeritan, setiap harapan, setiap doa dari hamba-hambanya. Wahai Zat yang maha mengetahui segala yang detil di hati para hambanya. Hada haluna la yakhfa alaika syai' ya Allah. Engkau tahu seperti apa keadaan kami. Engkaulah yang maha tahu seperti apa hati kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang baru dan dosa yang lama, dosa yang kami sadari dan dosa yang kami lupakan ya Allah. Ilaika ashku wa ilaika nashku bathana wa huzzana. Ya Allah, kepada Engkau kami mengadukan segala keadaan kami, segala perbuatan kami. Famaghfiratuka awsa'u min dzunubina ya Allah. Ampunanmu kami yakini adalah lebih luas. Ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa yang kami lakukan ya Rahman ya Rahim. Maka kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa yang telah kami lakukan. Apapun yang kami lakukan, yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, yang kami teringat ataupun yang terlupa. Ya Rahman, Ya Rahim, zalamna anfusana, kami sadari bahwa kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Rahman, Ya Rahim, fa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi jika Engkau ya Rahman, tidak Engkau ampuni dosa kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin. Tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana wa dhunuba walidina ya Allah ya Rahman. Ampuni pula dosa orang tua kami ya Allah. Dosa orang tua kami yang telah mendahului kami dahulu ya Rahman ya Rahim. Entah mereka yang masih hidup ataupun yang telah wafat mendahului kami. Maka yang telah mendahului kami dan telah wafat, Kau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jangan Kau tinggalkan apapun dari dosa mereka. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, agar Engkau tambahkan setiap kebaikan yang kami lakukan bagi mereka ya Allah. Bukankah karena wasilah mereka terdahulu? Bukankah karena wasilah keduanya kami hadir di dunia ini ya Allah? Bukan karena mereka telah berpeluh, bersusah payah untuk mendidik kami, merawat kami, membimbing kami. Maka jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan ya Rahman
adalah kebaikan yang Engkau hadirkan untuk orang tua kami yang sedang menunggu doa-doa kami di alam kubur mereka, ya Rahman, ya Rahim. Bukankah dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang telah wafat di antara keluarga kami sesungguhnya mereka bagaikan orang-orang yang sedang hampir tenggelam, mengais-ngais, meminta tolong dari siapapun, saudaranya, keluarganya. Maka mereka alangkah bahagianya ketika dikirimi doa dari kita semuanya, bacaan Quran dari kami semuanya, ya Allah. Maka jadikanlah setiap ayat yang kami baca, setiap juz yang kami hatamkan, setiap Al-Quran yang kami hatamkan adalah kebaikan buat kami dan kebaikan buat mereka, ya Allah. Jangan Kau kurangi dari pahala yang Kau anugerahkan kepada kami, ya Rahman, ya Rahim. Allah marhamna bil Quran, ya Allah. Sayangilah kami, anugerahkan dan turunkan rahmat-Mu kepada kami karena Al-Quran yang kami baca. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan Al-Quran yang kami baca menjadi nur, menjadi cahaya, menjadi imam, menjadi pelindung, menjadi pembimbing bagi hidup kami. Wa huda wa rahmah, menjadi petunjuk dalam hidup kami. Allah madzakirna minhu ma nasina, ya Allah. Ajari kami, ingatkan kami, tegur kami jika kami terlupa dengan caramu, ya Rahman, ya Rahim. Dengan kasih sayangmu untuk kami, ya Rahman, ya Rahim. Wa'allimna minhu ma jahilna. Ajari kami, ya Allah, agar kami bisa memahami Al-Quran yang kami baca. Teguhkan dalam hati kami agar kami senantiasa cinta kepada Al-Quranmu, membacanya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya, ya Rahman. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk senang membacanya di waktu pagi dan waktu petang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca hujjatan, penolong kami. Penolong kami di dunia, bahkan penolong kami nanti di alam kubur kami, ya Allah, saat kesendirian kami. Tidak ada menolong kecuali amalan-amalan yang telah kami lakukan. Bukankah Nabi-Mu telah menjanjikan bahwa Al-Quran yang kami baca kelak di alam kubur adalah menjadi pendamping kami, menjadi saksi bagi kami, menjadi penolong kami. Ya Allah, hadirkan Al-Quran yang kami hatamkan ini, ya Allah. Yang berkali-kali mungkin kami hatamkan, yang berkali-kali kami selesaikan membacanya, meski di sana sini, ya Rahman. Ya Rahim, masih banyak kekurangan di dalam membaca kami, banyak kealpaan, kekeliruan dalam bacaan kami, yang tidak fasih mulut kami, yang tidak tepat makhraj kami, yang tidak panjang madnya, dan seterusnya. Engkau yang maha memaklum. Engkau yang maha memaafkan dan mengampuni segala kelemahan kami. Faghfir lana dzunubana. Fa'fu anna ya Rahmanu ya Karim. Allahumma zayyina bizinati khatmil Quran wa akrimna bi karamati khatmil Quran. Ya Allah, hiasi hati kami, hidup kami dengan khatmil Quran. Muliakan hidup kami karena kami menghatamkan Al-Quran. Wa syarrifna bi syarafati khatmil Quran. Ya Allah, muliakan keluarga kami dengan khatmil Quran. Wa albisna bi khil'ati khatmil Quran. Pakaikan kami dengan pakaian keindahan Al-Quran. Wadkhinal jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, adalah harapan kami, cita-cita kami semua yang hadir di sini keluarganya untuk dapat Engkau kelak di akhirat Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Harapan kami tanpa hisab, dengan kehormatan, dengan kemuliaan, dengan Al-Quran yang kami khatamkan. Karena syafaat Al-Quran yang telah kami khatamkan. Wa'afina min kulli balai dunya wa adzabil akhirah bi khurmati khalqil Quran. Dan ya Allah, jaga kami dari segala apa yang menyusahkan kami di dunia, di alam kubur kami, di akhirat kami. Dan dari segala azab yang akan mendatangi kami karena kemuliaan khatmil Quran yang kami telah selesaikan. Rabbana innaka tasma'u du'aana. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha mendengar harapan dari kami dan dari orang-orang yang hadir di di petang hari ini, di akhir pekan Jumat ini, di waktu yang mustajab ini, ya Allah. Saudara kami ingin menyampaikan harapan doa kepada Engkau, ya Allah, dan Engkau yang maha mendengar
Engkau yang maha mengabulkan dan janjimu tidak akan menyanyiakan doa kami. Sampaikan, wujudkan doa kami Allah. Bapak Ibu yang muliakan, sampaikan harapan kita semua kepada Allah. Semoga Allah yang maha mendengar mengijabah doa kita semua. Silahkan. Amin, amin, amin ya mujibas sailin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Allahumma inna nas'aluka bi sifatikal ula wa nas'aluka bi jahin nabil mustafa wa bi hurmati ayatil qur'anil uzma an tuyassira umurana wa tuhassil amalana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa tashfi mardana wa tarham موتانا ولا تعذبنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sempurna kegiatan pada sore hari ini dengan ditutup doa guru kita bersama. Semoga doa yang kita panjatkan tentunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama untuk kegiatan sore hari ini membaca Kafaratul Majlis. Semoga kita bisa bertemu kembali di kajian berikutnya. Baik, bersama-sama kita baca Kafaratul Majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Memuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.